Kita awali dengan barokah suratul Fatihah. Semoga dengan barokah suratul Fatihah hadirnya kita di malam ini dipermudah Allah untuk mendapatkan ilmu agama. Al-hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum bahas tema tentang meraih husnul khotimah, saya bicara sedikit tentang hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab atau buku Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasulullah, aku akan tunjuki amalan penghapus dosa dan juga amalan pengangkat derajat. Jadi barang siapa yang mengamalkan amalan ini, dosanya diampuni. Kalimatnya bukan khoti'ah, tapi khotoya. Kalau khoti'ah satu dosa, kalau khotoya banyak dosa. Juga yang diangkat derajatnya bukan darojatun, tapi darojat. Jadi yang diangkat adalah derajat-derajat. Saya baca di hadis ini, Bapak Ibu, ada 3 amal ibadah: penghapus dosa, dosa, dan pengangkat derajat-derajat. Yang pertama kata Rasulullah di dalam hadis, al-wudu alal makarih, wudunya di sesuatu yang tidak menyenangkan. Bareng ya, amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat-derajat. Yang pertama adalah wudunya di sesuatu yang tidak gimana? Wudunya di sesuatu yang tidak menyenangkan. Ustaz, wudunya di sesuatu yang tidak menyenangkan maksudnya bagaimana? Kita berwudu di sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh, kita berada di cuaca yang sangat dingin, di tempat yang sangat dingin. Jika kita berwudu, maka badan dingin. Maka itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi kita paksakan diri kita selama diri tidak celaka. Sebenarnya itu penghapus dosa, juga pengangkat derajat. Saya berangkat dari Gambir, naik kereta menuju Tegal. Ketika itu saya naik kereta, saya berusaha biar enggak lepas dari air wudu. Tiba-tiba di tengah perjalanan dari Gambir menuju Tegal, saya batal wudu. Dan saya lihat di toilet keretanya ternyata airnya banyak. Tapi ketika kita berwudu di tengah-tengah jalannya kereta api, maka wudunya bagaimana? Goyang-goyang. Sebenarnya saya ingat hadis ini, wudu di sesuatu yang tidak menyenangkan membuat dosa diapakan? Ampuni dan derajat diangkat. Yang kedua, amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat-derajat adalah kasratul khuta ilal masajid. Kakinya sering melangkah menuju mana? Masjid atau musola. Maka kaki kita yang kita langkahkan barusan menuju masjid ini sebenarnya tanpa kita sadari dosa kita diampuni, derajat juga diapakan? Angkat. Dan yang ketiga, ikuti saya yuk, bareng-bareng. Intizarus sholati ba'das sholati. Kata Rasulullah, amalan penghapus dosa-dosa dan pengangkat derajat-derajat adalah menunggu sholat setelah sholat. Sama-sama, gimana? Menunggu sholat setelah sholat. Bisa dipahami nggak? Menunggu sholat apa? Isya. Setelah sholat apa? Nah, jangan nunggu zuhur setelah subuh, lama. Jadi nunggunya sholat apa tadi? Isya. Setelah apa? Maghrib. Berarti kita sekarang barusan ngerjakan sholat apa? Maghrib. Nanti nih sekarang ini menunggu sholat apa ini?
Maka tanpa Bapak sadari dan tanpa Ibu sadari keberadaan kita pada malam ini, insya Allah dosa-dosa diampuni, derajat-derajatnya diangkat. Maka kalau begitu, pertahankan itikaf di masjid setelah maghrib, nggak pulang sampai apa? Isya. Tapi kalimatnya bukan nunggu asar setelah zuhur, bukan nunggu maghrib setelah asar, tapi kalimatnya Rasul mengatakan nunggu sholat apa ini? Kok maghrib? Nunggu sholat apa? Isya setelah apa? Nah, maka tapi nunggunya enggak merokok, enggak ngopi di teras masjid. Nunggunya apa? Nih kayak begini, kajian, baca Quran, berzikir. Maka insya Allah kita banyak diampuni dosa malam ini. Juga insya Allah derajat-derajat kita diangkat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekarang masuk ke intinya. Surahnya surah 79. Surah 79, nama surahnya adalah An-Nazi'at. Ya, surah 79, nama surahnya An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya malaikat pencabut nyawa. Begitu dahsyatnya malaikat pencabut nyawa sampai tertulis dan diabadikan dalam apa? Quran. Bahkan sampai tertulis di nama Al-Quran, yaitu An-Nazi'at. Allah berfirman di ayat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kita baca satu ayat dulu. Wan nazi'ati gharqa. Gimana tadi? Yang kedua, wan nasyitati nashta. Gimana? Bapak Ibu, di awal ayat ada huruf apa? Di awal ayat ada huruf apa? Waw. Waw di sini, waw atau wawu di sini adalah bukannya wawu sambung, tapi wawu di sini adalah wawu sumpah. Biasanya dalam bahasa Arab huruf waw itu menyambungkan satu kata atau satu kalimat dengan kata atau kalimat berikutnya. Artinya dan. Tapi di sini waw di sini bukan waw sambung, tapi waw apa tadi? Sumpah. Dalam bahasa Arab disebut waw lil qasam. Makanya kalau kita pengen bicara dan orang lain yakin dengan pembicaraan kita, biasanya kita bersumpah dengan mengatakan demi Allah. Ya benar ya. Demi apa? Allah. Kemudian bahasa Arabnya waw mati ya. Bismillah. Bismillah. Baik. Oh, barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Ya. Bismillah. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Sumpah. Biasanya kalau orang lain ingin percaya dengan ucapan kita, kita bicara apa? Demi Allah. Demi Allah itu dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan sebutan apa? Wallahi. Ada huruf wawunya. Makanya sesuatu yang Allah jadikan sumpah, maka sesuatu itu maha dahsyat. Maka di sini Allah katakan wan nazi'ati gharqa, artinya demi malaikat pencabut nyawa yang keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat pencabut nyawa yang lemah lembut. Berarti malaikat yang mencabut nyawa manusia ada dua macam. Ada yang mencabutnya dengan cara apa? Keras. Ada yang mencabutnya dengan cara apa? Nah, kalau saya berikan pertanyaan kepada Bapak, Bapak jika diberikan pertanyaan, Bapak yang hadir pada malam ini, lebih pilih mana? Dicabutnya dengan cara keras atau dicabutnya dengan cara lemah lembut? Semua orang kalau ditanya pilihnya apa? Lemah lembut. Rasul mengatakan di dalam hadis Sahih Muslim, "Iza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalalahu al-uqubah fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah bersihkan dosanya di dunia. Sama-sama yuk. Allah kalau menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah hapus atau Allah bersihkan dosanya di mana? Dunia. Saya ulangin. Allah kalau menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah bersihkan dosanya di dunia. Pembersihan dosa yang Allah berikan kepada hambanya sekehendak Allah. Ada yang dibalas dosanya dengan musibah, ada yang dibalas dosanya dengan penyakit,
Ada yang dibalas dosanya dengan ujian, dan ada yang dibersihkan dosanya dengan kerasnya sakaratul maut. Bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami? Bapak paham? Gimana maksudnya? Kalau dicabut nyawanya Keras? Tujuannya? Mengurangi dosa. Oh subhanallah. Nggak perlu dijelasin kalau begitu. Ya. Jadi kalau begitu, apabila ada seseorang yang dicabut nyawanya dengan keras, maka sebenarnya jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Pada hakikatnya itu adalah pembersihan apa? Maka ketika sakaratul mautnya keras, maka itu pembersihan dosa. Maka dia menghadap Allah, dosanya berkurang. Bisa jadi dosanya tidak ada, yang dibawa apa? Apa? Amal ibadah. Ucapan saya ini dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah. Beliau mengatakan, innal mu'mina la ya'malul khati'ah fayushaddadu lahu indal maut liyukaffira biha anhu. Ada orang beriman pernah berbuat dosa, tapi Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya, maka pembersihan dosanya di mana? Dunia. Dengan cara dikeraskannya sakaratul, maka rasa sakit yang dia derita ketika sakaratul maut tujuannya adalah menghapuskan apa tadi? Dosa. Sekarang saya tanya, tolong angkat. Ada nggak kafir non tapi hatinya baik? Ada nggak kafir atau non? Kan nyebutnya dalam Quran kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak ada qul ya ayyuhan non muslimun. Qul ya ayyuhal kafir. Kafir itu adalah penyebutan buat seseorang yang beragama di luar kita. Ya, ada nggak orang kafir tapi hatinya baik? Ada nggak orang kafir tapi rajin sedekah? Allah punya sifat dalam Asmaul Husna. Yang pertama apa? Ar-Rahman, kasih. Yang kedua apa? Ar-Rahim. Maka Allah punya sifat Ar-Rahman. Kasihnya Allah ini di dunia. Tapi Ar-Rahim, ada ulama mengatakan sayangnya Allah di akhirat. Maka orang yang dikasih belum tentu diapakan? Disayang. Dan orang yang tidak dikasih belum tentu juga tidak disayang. Maka Allah maha pengasih. Kasihnya Allah nggak pandang bulu. Dia mau beriman atau kafir tetap dikasih. Orang kafir semasa hidupnya pernah berbuat baik, tapi Allah maha pengasih. Maka kebaikannya dibalas di mana? Dengan cara, ya Allah mudahkan jamaah dapetin ilmu, ya Allah mudahkan ya Allah. Fokus Bapak, fokus ya. Kok suaranya agak kurang ya? Memang dikecilkan ya. Saya ulangi lagi. Kalau ada nggak orang kafir itu baik? Ada. Maka Allah punya sifat dalam Asmaul Husna. Yang pertama apa tadi? Ar-Rahman. Maha apa? Sekarang saya tanya bareng-bareng. Ada nggak Pak orang rajin ibadah tapi miskin? Ada nggak? Ada. Tapi ada nggak orang kaya tapi nggak ibadah? Kaya nggak berkah ya? Istidraj. Pilih mana? Kaya nggak berkah atau miskin berkah? Ya Allah, semoga kaya berkah ya. Kembali lagi, apa yang terjadi kalau begitu Ustadz? Maka orang kafir ini pernah berbuat baik. Orang kafir ini semasa hidupnya rajin memberi. Maka Allah punya sifat maha pengasih. Maka kasihnya Allah dibalaslah kasihnya orang kafir ini dengan cara bagaimana? Dilemah lembutkannya sakaratul maut. Kalau orang mukmin dikeraskan sakaratul maut, tujuannya untuk apa? Menghapus dosa. Tapi kalau orang kafir dilemah lembutkan, tujuannya apa? Ya Allah mudahkan jamaah ya Allah. Orang mukmin dikeraskan sakaratul maut, tujuannya menghapuskan apa tadi? Dosa. Maka dia menghadap Allah tidak membawa apa? Dosa. Sedangkan orang kafir ketika sakaratul mautnya dilemah lembutkan, tujuannya adalah membalas apa? Kebaikan. Maka dia menghadap Allah meninggal dunia, kebaikannya sudah selesai. Nggak pakai oh Bapak, jelas nggak ini? Nah, coba Bapak yang garuk-garuk pipinya. Nah, Bapak jelas nggak Pak? Pak siapa namanya? Faisal, Raja. Saya tanya Pak Faisal, kenapa kok orang kafir, kenapa orang mukmin dicabutnya keras? Menghadap Allah? Oh subhanallah. Yang kedua, kenapa kok orang kafir dicabutnya lemah lembut? Membalas apa? Maka meninggal dunia?
Yang dibawa apa? Maka sebenarnya bagi orang beriman sakit yang dia derita selama dia bawa ikhlas dan sabar, tujuannya ngapain? Maka malam ini salah makan, besok diare, selama bawa ikhlas menghapuskan dosa. Pilih mana? Besok diare, dosa hapus, atau sehat, dosa masih ada? maafin saya canda doangan ya. Ya, Bapak semoga yang pakai jaket sehat juga dosa diampuni. Yuk, kita buka lagi surahnya Al-Anfal ayat 50. Bang Faisal, tolong terjemahin dong. Bang Faisal, sini. Ya, tolong terjemahkan. Ya, surahnya Al-Anfal 8 ayatnya 50. Ya, ini. Duduk aja Bang Faisal. Ustaz di atas, maaf ya. Maaf ya, Ustaz di atas ya. Ya, bismillah. Ini. Enggak, 50 aja. Ini ya, surah ini ya. Sebentar. Surah apa tadi? Al-Anfal. Surah Al-Anfal adanya di nomor berapa? 8. Ayatnya berapa? 50. Sebentar ya, Bang Faisal akan terjemahkan di ayat 50. Saya baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq. Silakan Bang Faisal angkat suaranya. Angkat suaranya ya. Duduknya santai aja. Ya, ini santai begini ya. Ya, coba begini sila. Nah, ya baik. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Stop. Ke saya sebentar. Dan sekiranya engkau, wahai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, jika engkau melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang yang apa? Kafir. Tapi dalam surah Al-An'am di ayat 93 Allah nyebutnya bukan kafir, tapi Allah nyebutnya zalim. Tadi kafir apa? Non muslim. Kalau zalim bukan hanya non muslim, tapi muslim pun bermaksiat sampai akhir hayat belum bertaubat. Berarti secara tidak langsung dia menzolimi siapa? Ya, bisa bedakan ya, bareng-bareng ya. Dalam surah Al-Anfal yang dicabut nyawanya adalah orang apa tadi? Kafir. Dan dalam surah Al-An'am yang dicabut nyawanya orang yang apa? Zolim. Silakan Bang Faisal, tolong angkat suaranya. Dari awal lagi. Dan sekiranya kamu ya. melihat ketika para malaikat ya. mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Terus? Sambil memukul wajah dan punggung mereka. Stop. Jadi pencabutan nyawa, pencabutan roh orang kafir dan orang zolim, itu yang mencabut adalah malaikat. Mencabutnya dengan cara diapakan? Dipukul. Bareng ya? Dicabutnya dengan cara diapa? Pukul. Bapak Ibu semuanya, ini yang mukul siapa? Malaikat, bukan saya, bukan manusia. Tentunya pukulan malaikat sama pukulan manusia sama apa enggak? Beda. Saya tanya bentar. Malaikat pernah enggak berubah menjadi manusia? Pernah. Malaikat pernah berubah menjadi manusia. Kapan Ustadz? Ketika kisah Nabi Lut berubah menjadi 3 manusia yang berwajah tampan. Tapi akhirnya Nabi Lut gelisah didatengin sama 3 malaikat berwajah tampan. Kenapa? Karena ingin diburu sama umatnya, ingin disodomi. Jadi malaikat itu bisa berubah menjadi apa tadi? Manusia. Yang belum saya temukan malaikat berubah menjadi binatang. Siapa makhluk yang bisa berubah menjadi binatang? Jin. Rasul mengatakan, al-hayatu minasyaiton, hati-hati dengan ular. Maka setan juga bisa menjelma dirinya menjadi apa? Maka apabila menemukan ular di rumah, maka tunggulah sampai 3 hari. Berani nggak? Kelamaan. Apabila sebelum 3 hari ularnya sudah tidak ada, maka kata Rasulullah, itulah jelmaan setan. Apabila setelah 3 hari ularnya masih di tempat, maka itulah ular yang sebenarnya. Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaiton, hati-hati dengan anjing yang berwarna apa? Hitam. Maka setan bisa berubah menjadi apa? Anjing. Maaf sebentar ya. Boleh nggak umat Islam pelihara anjing? Boleh, tujuannya 2. Saya ulangin. Boleh nggak umat Islam pelihara anjing? Boleh. Tujuannya berapa? Yang pertama yaitu berburu. Yang kedua tujuannya untuk menjaga hasil panen kita. Selain itu, yanqusu min ajri kulla yaumin qiratani, hadis muttafaqun alaih. Selain tujuan 2 ini pelihara anjing, maka tiap hari pahalanya diambil 2 qirat.
1 kirot 1 gunung Uhud, 2 kirot 2 gunung Uhud. Maka orang yang pelihara anjing pahalanya tiap hari diambil 2 kirot. Ada nggak amal ibadah yang senilai 2 kirot? Ada. Mensolatkan jenazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Bareng-bareng ya. Ada nggak amal ibadah pahala 2 kirot? Yang pertama. Yang kedua. Maka orang yang pelihara anjing yang pahalanya nggak pengen dikurang, berarti tiap hari dia harus apa? Apa Bang Faisal? Iya, kalau ada jenazah ya. Gitu jadinya ya. Nah, malaikat berubah menjadi manusia ada. Tapi Rasul pernah ngelihat malaikat berubah menjadi malaikat berbentuk rupa asli. Rasul ngelihat Jibril di Gua Hiro dalam rupa asli malaikat Jibril pingsan. Yang kedua, Rasul ngelihat Jibril di Sidratul Muntaha akhir perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasul pingsan? Ngelihat pertama kali, angkat suaranya ya. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam bukunya Musnad Ahmad bin Hambal. Ikuti saya ya. Qala Rasulullah. Yuk. Ra'aitu Jibrila walahu situmi'atin junahin. Rasul bersabda, aku ngelihat malaikat Jibril berbentuk 600 sayap, dan ketika sayapnya semua dikembangkan, maka langit dari timur sampai barat ketutup sama sayapnya Jibril. Berarti sungguh apa? Besar. Ibu bapak semuanya, nanti manusia duduknya di padang mahsyar jasiyah. Apa tadi? Jasiyah. Kalau ini sila. Jasiyah itu duduk di antara 2 sujud. Apa namanya? Ah, ini dia nih. Apa namanya ini? Jasiyah. Iya. Jasiyah saya tahu. Namanya apa nih? Duduk di antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Apa ini? Ya begini. Bersimpuh. Apa namanya nih? Bersimpuh. Allah turun di atas arsy. Turunnya Allah jangan dibayangkan seperti turunnya kita dari lantai atas. Laisa kamislihi syai'un. Apa yang terjadi? Allah turun di atas arsy. Manusia duduknya bersimpuh miliaran, bisa jadi triliunan. Tapi Allah berada di atas arsy. Arsy-nya Allah itu dijunjung di atas 8 kepala malaikat. Ucapan saya ini tidak mengada-ada dalam surah Al-Haqqah. Maka malaikat membawa arsy-nya Allah, berapa tadi jumlahnya? 8. Sekarang masih 4. Nanti kata ulama nambah lagi 4. Siapa? Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Bagaimana bentuk fisiknya? Hadis riwayat Abu Daud. Bu'da ma baina syahmati ila udhunihi. Ke saya ya. Ini apa ini? Ini pundak. Nih jarak dari pundaknya menuju telinganya pembawa arsy-nya Allah di padang mahsyar bi khawqi tayri sab'i mi'ati am, yaitu dari pundak menuju telinganya butuh waktu burung terbang dari pundak menuju telinganya bisa sab'i mi'ati am, butuh waktu 700 tahun. Berarti nyawanya dipukul, kekuatannya bukan kayak kita. Kekuatannya sungguh apa tadi? Dahsyat. Nah, dalam surah Fatir di awal Allah katakan malaikat punya sayap. Dalam surah Al-An'am dikatakan malaikat punya tangan. Kalau saya padukan, malaikat punya, saya ulangin ya. Dalam surah Fatir 35, malaikat dikatakan Allah punya apa tadi? Sayap. Tapi proses pencabutan nyawa orang zalim dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 93, malaikat punya apa? Kalau saya boleh padukan antara surah Fatir dengan surah Al-An'am, berarti malaikat punya apa? Dan punya apa? Tadi dicabutnya dengan cara apa? Bagaimana proses pemukulannya? Dalam surah Al-An'am dijelaskan, basitu aidihim. Begini. Basitu aidihim. Apa ini? Sayap. Ya Allah ya Rahman. Mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Ini apa namanya nih Pak? Ya cuman karena sayanya begini-begini kali ya. Ya. Jadi salah siapa nih?
Nih, apa namanya nih? Apa namanya nih? Maka gini Pak, malaikat sebelum memukul nyawa, sebelum mencabut nyawa orang apa tadi? Kafir. Dan orang yang apa? Zolim. Maka sebelum mencabutnya, caranya kan dipukul. Proses pemukulan bagaimana sebelum dipukul? Begini dulu malaikat nih dalam surah Al-An'am ayat 93. Apa namanya nih? Membentangkan. Sini deh. Saya pengen mukul mikrofon. Ya, kan nggak langsung begini. Oh, subhanallah. Apa nih? Kenapa saya ancang-ancang? Oh, biar target pukulannya lebih apa? Jadi kalau begitu malaikat mencabut nyawa orang kafir dan zalim nggak langsung begini, dibentangkan dulu dan dipukul. Apanya yang dipukul tadi? Coba ulangin. Apa yang dipukul? Iya, ulangi. Dan sekiranya Ya. kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, Lalu sambil memukul wajah dan punggung apa tadi? Wajah dan apa? Di Quran Bapak, di terjemahan handphone Bapak, adbar itu diterjemahkan punggung. Kalau dalam kamus Arab Indonesia Al-Munawir, adbar dubur itu maaf ya, pantat. Ya, cuma kan nggak mungkin ditulis dengan kata yang begitu. Maka apa? Pantat ini posisinya di mana? Belakang, punggung. Berarti kalau begitu yang dipukul apanya? Wajah dan apa? Dia lagi sekarat, posisi dia berbaring di ranjang, datang pencabut nyawa, maka dicabutnya dengan apa? Dipukul muka dan apanya? Belakangnya. Nauzubillah. Lalu dan rasakanlah semangat. Lalu dan rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. kayaknya ada yang kurang dah. Kan dan berkata. Kok dan berkata nggak dibaca? Coba ulangin lagi. Dan berkata, Itu tadi nggak dibaca kan? Ulangi lagi, coba, ulangi lagi. Coba baca lagi, nah ya, coba. Kepotong. dan berkata, Bentar, dan apa tadi? Dan berkata. Siapa yang berkata? Malaikat. Dan berkata, yang berkata siapa? Malaikat kepada siapa? Si orang zalim dan kafir ini. Apa ucapan malaikatnya? Rasakanlah siksa neraka yang membakar. Gimana? Bareng-bareng yuk. Saya tanya Bapak Ibu semuanya. Orang ini sudah meninggal belum? Udah. Nih, siapa namanya? Ya, Masion. Orang ini udah meninggal belum? Kenapa belum meninggal? Bapak bilang. Lagi sekarat. Dikasih info, masuk apa dia? Rasakanlah siksa neraka yang membakar. Dikasih info malaikat dengan ucapan neraka yang membakar. Orang ini udah meninggal belum? Lagi apa? Jangan ragu-ragu Pak. Orang ini udah meninggal belum? Belum. Lagi apa dia? Tapi tahu nggak bakalan neraka? Dari mana? Jadi kapan manusia tahunya neraka atau surga? Sekarang saya tanya, saya Bapak Ibu semuanya, sekarang nih tahu nggak surga atau neraka? Tahu. Astagfirullahaladzim. Bapak kuat tahu surga sekarang Bapak ya? Nggak sekarang nih. Kita nih sekarang surga neraka tahu apa enggak? Tahu info saja, tapi belum. Maksudnya mungkin punya. Bapak pede sekali surga. Enggak, saya tanya sekarang nih kita masuk surga apa neraka sudah tahu apa belum? Belum, karena belum apa? Udah jangan marah-marah, biasa aja. Karena belum sakaratul maut. Jadi kalau begitu orang lagi sekarat sudah ditunjukin apa tadi? Neraka. Sekarang kebalikannya. Sebentar ya, masih Bang Faisal, nggak apa-apa ya? Surahnya surah 16. Handphonenya silakan dibuka Bapak. Surah apa tadi? 16 ayatnya 32. Ikut saya bareng-bareng yuk. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Per kalimat ya, angkat suara biar barokah ya. Alladzina tatawaffahumul malaika. Thayyibina. Sama-sama ya. Yaquluna salamun alaikum. Nah, sama-sama ya. Yaquluna salamun alaikum. Bareng-bareng yuk, biar barokah ya.
Udkhulul jannata. Pakai u. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. 32. Silakan Bang Faisal angkat suaranya. Yaitu orang yang yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Stop. Per kalimat ya, bareng-bareng yuk. Yaitu orang yang diwafatkan oleh siapa tadi? Malaikat dalam keadaan apa? Baik. Kalimatnya dalam Quran baik itu apa? Toy. Lihat handphone Bapak. Alladzina tatawaffahumul malaikatu apa? Toy yibin. Apa tadi? Toy yibin. Berarti baik bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya apa? Toyib. Makanya ada laki-laki dikasih nama sama orang tuanya apa? Nggak pulang-pulang. Toyib. Artinya apa tadi? Baik. Nanti kita akan bahas siapa dia ini. Maka dicabut dengan cara apa tadi? Toyib. Yaitu apa? Baik. Teruskan Bang Faisal. Teruskan. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka. Nyambung nggak nih? Bisa dipahamin nggak? Coba gimana? Mereka para malaikat mengatakan kepada siapa? Mereka yang dicabut dengan cara apa tadi? Baik. Teruskan Bang Faisal. Salamun alaikum. Ke saya ya. Angkat suara bareng-bareng yuk. Salamun alaikum. Ucapan siapa ini? Kepada siapa? Kalau bapak ibu ketemu dengan seseorang sesama muslim disunahkan mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Artinya apa? Keselamatan buat kamu, kedamaian buat kamu, kebahagiaan buat kamu. Maka ini nyawa sebelum dikeluarkan atau dicabut oleh malaikat, malaikat mencabutnya dengan cara baik sambil mengatakan salamun alaikum. Dua ya. Pertama apa tadi? Baik. Toyib. Yang kedua apa? Salamun alaikum. Yang ketiga, silakan Bang Faisal. Masuklah ke dalam surga. Ya. Karena apa yang telah kamu kerjakan. Dah, taruh handphone sebentar. Dikasih info. Masuk apa? Surga. 3. Kalau yang tadi surah Al-Anfal ayat 50 diapain? Dipukul. Yang dipukul adalah apa? Dan apa? Kemudian dikasih info masuk apa? Kalau yang dalam surah An-Nahl apa dicabutnya dengan cara apa? Baik. Sambil mengatakan salamun alaikum. Dikasih info masuk apa? Surga. Bapak diam dulu ya. Saya tanya ibu. Ibu dapat info dari suami. Ya. Semoga kenyataan. Kata suami ibu begini, Bu, bapak dapat rezeki ini nggak terduga. Insya Allah ini rezeki halal barokah dari Allah. Besok bapak transfer ya ke rekening ibu 300 juta. Ibu senang apa enggak? Senang ibu? Oh banget. Cuci piring bisa nyanyi itu. Apa bang itu? Cuci piring sambil nyanyi bisa. Cuci piring sambil nyanyi. Senang dikasih istri dia senang banget. Ya, dikasih info begitu senang apa enggak dia? Senang. Itu baru dikasih info apa tadi? Dapat uang. Ya, makanya wajahnya itu perempuan atau istri akan apa? Seri. Nah, sedangkan ini calon mayit dikasih info masuk apa dia? Makanya dia senang menghadap Allah. Allah pun senang menghadap dirinya. Nanti ketika lagi sekarat, Allah itu tergantung dari prasangka kita. Kalau kita senang menghadap Allah, Allah pun juga apa? Senang. Kenapa kalau dia senang menghadap Allah? Saya tanya, karena dikasih info apa tadi? Surga. Makanya kalau kita melayat, takziah, biasanya si mayit diletakin di ruang tamunya di atas ranjang. Biasanya jenazah ditutup dengan kain putih yang sangat tipis. Benar nggak? Maka kemudian baiknya Pak, bukalah penutup mayit. Orang yang malas ke masjid, orang yang malas tahajud, orang yang malas puasa sunnah Senin Kamis atau yang lainnya, maka biar iman nambah, sering-seringlah datang melayat. Atau sering-seringlah ngelihat jenazah dikubur. Karena itu nasihat berupa penglihatan. Ketika itu kita buka penutup mukanya, kok wajahnya tersenyum. Saya berbaik sangka kenapa wajah tersenyum. Dikasih info, insya Allah masuk apa dia?
surga. Siapa dia ini Ustadz yang meninggal dunia dengan wajah tersenyum? Di antaranya adalah orang yang meninggal dunia matinya mati syahid. Semoga ya kita meninggal mati syahid. Mati syahid itu bukan bawa senjata aja. Ya, mati syahid itu bukan hanya bawa senjata ke medan perang. Sebenarnya mati syahid itu banyak. Apa Ustaz? Man shoma yauman ibtigha awajillah khutima lahu dakhalal jannah. Barang siapa yang lagi puasa, baik puasa wajib maupun sunnah, meninggal lagi puasa, meninggalnya masuk apa? Surga. Yang kedua, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju majelis taklim, kemudian meninggal dunia di jalan, atau meninggal dunia sedang di majelis taklim, atau meninggal dunia mau pulang ke rumahnya, apa yang terjadi? Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalannya Allah. Maka apabila ada yang meninggal, maka insya Allah meninggalnya pada malam ini syahid. Malam ini mau syahid. Ada nggak Ustadz yang meninggal dunianya sedang pengajian? Saya nggak mengada-ada. Di Cililitan, Pak Haji Husni punya putra Ustadz Halim Syihab, kawan lama di Madinah dulu. Sempat digontor, sempat ketemu di Madinah. Apa yang terjadi? Kata Ustadz Halim Syihab, Ustadz Hasim ayah Pak Haji Husni di Cililitan meninggal. Meninggalnya sedang apa? Di masjid. Menanti Isya setelah maghrib sambil dengar pengajian. Kayak begini nih. Berarti tadi yang kita bahas, orang yang menunggu Isya setelah maghrib, dosa diapakan? Derajat diapakan? Berarti Pak Haji Husni meninggal dunianya sedang menanti Isya setelah maghrib. Kata dia begini, duduknya bersandar, lalu ketika azan Isya dikumandangkan, dibangunkan sama pengurus, sama jamaah, kok diam. Lebih keras lagi, kok nggak ada gerakan. Kemudian jatuh tiba-tiba dan diperiksa menurut sebagian jamaah sudah tidak bernyawa. Tapi diyakinkan dibawa ke rumah sakit, kata pihak rumah sakit memang meninggal dunia. Sudah meninggal dunianya di mana? Masjid. Cuma kata yang saya garis bawahi, kata anaknya duduknya bersandar di tembok. Makanya yang pengajian nyender di tembok, hati-hati. Nggak ada, yang nggak ada di sini ya, bercanda doang saya. Apa yang terjadi? Kalau begitu, orang yang meninggal dunia mati syahid, nggak hanya sebatas membawa apa tadi? Senjata. Saya, Masya Allah. Saya baca Bapak Ibu, ada orang yang meninggal dunia, disolatkan oleh malaikat ikut mensolatkan. Siapa tadi? Biasanya orang meninggal dunianya itu jenazahnya disolatkan banyak, yaitu pada saat hari apa? Jumat. Setelah sholat apa? Jumat. Ada nggak di Indonesia yang meninggal dunia disolatkan lebih dari 40 orang? Ada nggak? Lebih dari 100 orang? Ada apa enggak? Ada. Siapa dia Ustaz? Ma min mayyitin yusolli alai ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan. Barang siapa mayit, kemudian jenazahnya disolatkan lebih dari jumlahnya 100 orang. Riwayat yang lain mengatakan berapa orang? Kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi. Semua memberikan syafaat, maka dengan izin Allah si mayit mendapatkan apa? Syafaat. Siapa Ustaz yang meninggal dunia di Indonesia itu banyak disolatkan? Ada. 2011 dai sejuta umat wafat. Almarhum Kiai Haji, Masya Allah Pak, itu masjid penuh membludak jamaah mensolatkan. Lalu tahun 2013, dai muda kecelakaan, bahkan beliau meninggalnya malam Jumat dan disolatkan di masjid apa? Istiqlal. Itu juga banyak yang mensolatkan. Kemudian juga yang disolatkan dengan jumlah banyak pimpinan atau majelisnya Rasulullah, yaitu Habib siapa? Munzir. Kemarin ketika Ramadan kita dikejutkan oleh pimpinan Majelis Az-Zikra. Almarhum siapa? Yang saya sebutkan tadi yang meninggal dunia dengan jamaah banyak. Siapa dia? Yang meninggalnya Ustadz, yang meninggalnya Kiai, yang meninggalnya Habib. Kalau ada tokoh agama meninggal dunia yang mensolatkan banyak, itu saya anggap biasa. Benar nggak? Kenapa biasa? Jamaahnya banyak, tapi orang biasa kayak kita disolatkan dengan jamaah banyak, ini justru luar. Tapi ada manusia yang disolatkan bukan hanya oleh manusia. Siapa tadi itu? Siapa dia Ustadz? Yang pertama Ummu Mahjan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasul mengatakan ra'aitu fil jannah, bahkan aku melihat Ummu Mahjan berada di dalam sorga. Apa penyebabnya? Kata Rasul dalam hadis Tabrani, lima talqutul qada minal masjid, karena kebiasaannya tiap pagi dan sore membersihkan sampah yang ada dalam masjid.
Jadi marbot masjid ini siapa namanya Bapak? Ada nggak dengar tausiah ini nggak sekarang nih dia? Dengar tausiah nggak sekarang dia nih? Maka insya Allah selama diniatkan ikhlas karena Allah, kita sekarang berada di rumah siapa ini? Inna buyutallahi fil ardil masajid, rumah-rumahnya Allah di muka bumi ini apa? Masjid. Bapak ke rumah saya, ke Cepete, berarti Bapak sebagai apanya saya? Kita di rumah Allah, berarti kita sebagai apanya Allah? Berarti kalau begitu, marbot bisa dikiaskan siapa? Pengurus DKM. Bekerjalah membantu membersihkan rumah Allah, buat kenyamanan. Maka panitia masjid yang membangun demi kenyamanan rumahnya Allah, insya Allah selama dia ikhlas, disolatkan sama siapa? Tapi ada manusia yang dimandikan bukan sama manusia. Siapa dimandikannya? Sama malaikat. Siapa dia? Ustadz Hanzolah, istrinya Jamilah. Bareng-bareng. Siapa tadi? Namanya? Kok Jamilah? Namanya siapa tadi? Hanzolah. Istrinya? Jamilah. Apa penyebabnya Ustadz? Kok tiba-tiba ikut dimandikan malaikat? Rasul ketika itu ngelihat para syuhada Uhud. Itu ngelihat jenazahnya Hanzolah, tanah basah. Dan beliau melihat berbondong malaikat turun ke bumi ikut mandikan jenazahnya Hanzolah. Kata Rasul, tanya sama keluarganya, sama istrinya. Siapa tadi? Siapa? Jamilah. Kata Jamilah, kami berdua pasangan suami istri pengantin baru. Semalam suamiku berhubungan, belum sempat mandi, langsung segera mengikuti perintah Rasul jihad di medan Uhud. Meninggal dunianya perang Uhud dan dia belum mandi apa? Junub. Yang mandiin siapa? Cuman jangan dicontoh, nanti malam berhubungan. Terakhir ya, terakhir dari saya ya. Terus ya, oh azan Isya, cukup ya? Hah? Udah cukup ya. Sholat Isya berjamaah, laksana sholat sunnah seperti pertengahan malam. Cukup ya? Kok Bapak diam sih, cukup enggak? Yang bikin sambung habis sisa juga. Ya, cuman masalahnya saya ditunggu acara ya. Kapan-kapan insya Allah ya. Maaf Bapak, saya nggak terbiasa. Maaf ya, saya nggak terbiasa kalau udah azan Isya masih teruskan tausiah. Saya lebih baik azan Isya sholat berjamaah. Kalau mau tausiah entah kapan teruskan lagi setelah Isya berjamaah. Nah gitu, setuju apa enggak ini? Cuma kebetulan malam ini saya ada hajat. Ya makanya saya bilang sama Pak Adi yang WA saya, Pak Adi, saya insya Allah datang, tapi saya nggak sampai setelah Isya saya pamit. Gimana? Ya, tapi entah kapan saya kesini lagi insya Allah, kita atur waktunya lagi. Ini belum selesai nih. Ada lagi pertanyaan, boleh nggak istri dimandikan sama suami yang udah meninggal? Ini panjang, masih panjang ya. Kemudian orang meninggal dunia, matanya mana? Terbuka. Kemudian ada yang bilang, boleh nggak kalau istrinya meninggal dunia, kalau suaminya meninggal dunia, kemudian istrinya nikah lagi? Boleh apa enggak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min adzabi jahannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat ibadah, jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ibadah, semangat ke masjid, semangat jaga ukhuwah. Insya Allah kedepannya semakin baik hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.